yang kamu muliakan dan yang kamu hormati, Imam Syekh Masjid Al-Ikhlas yang sangat kita cintai, penghormatan kamu kepada pengurus masjid, panitia pembangunan masjid, para remaja-remaja masjid, dan yang kamu muliakan guru-guru kamu, serta kepada seluruh jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab merupakan salah satu daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya insya-Allah bulan Sya'ban, dan kedepannya insya-Allah bulan suci Ramadan. Maka alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada urus yang berbahagianya Allah mandang memberi kesempatan kitanya untuk tahudik di dalam bulan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bulan Rajab. Muslimin, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bersama yang mana kata-kata daripada Rajab tersebut tersusun daripada 3 buah huruf. Yang pertama Ra, yang kedua Jim, yang ketiga Wa. Ra yang bermakna rahmat, Jim yang bermakna jawab, yakni dosa dan kesalahan hamba, sedangkan Ba merupakan al-birru, yakni kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari karenanya niat makna daripada Rajab, rahmat, jawab beserta al-birru, kebaikan daripada Allah, seolah-olah Allah di saat sampainya bulan Rajab berkata kepada hamba, wahai hambaku, aku jadikan jawab, yakni dosa dan kesalahanmu wahai hamba, di antara rahmat dan kebaikan daripada diriku Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah menyebut, wahai hamba lu, di saat bulan Rajab belum wujud dosa nyata dan kesalahan nyata, di antara rahmat dan kebaikan daripada muslimin, para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari karenanya kesempatan hidup yang diberi Allah kepada kita, baik kita yang sia-siakan bulan yang agung ini, baik kita yang sia-siakan berbuat amal ibadah di dalam bulan Rajab. Isilah bulan Rajabnya, isilah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang insya-Allah Sya'ban dan Ramadan, dengan berbagai macam ibadah dan kemudian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang dengan jalan puasa, baik yang dengan jalan sedekah, baik yang dengan sembahyang sunat, maupun ibadah yang lain yang merupakan ibadah tersebut menjadi penghampir diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang bunyinya, fil jannati nahar, di dalam surga itu ada sebuah sungai, nahru yuqalu lahu Rajab, yang dinamakan kepada sungai tersebut yakni sungai Rajab. Ma'u asyaddu bayadan minal laban, yang akhirnya sungai Rajab tersebut lebih putih daripada putihnya susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada manisnya madu. Dalam surga yang Allah tuang yang dikenal kepada tuangnya burung Rajab, yang ia dalam burung Rajabnya lebih putih ianya daripada susu dan
siapa yang berpuasa 1 hari di dalam bulan Rajab, sebagaimana kita maklumi bersama, salatnya suruh puasa imanan wa ihtisaban, hanya semata-mata menjunjung perintah Allah serta ikhlas dalam berbuat ibadah. Saqahullahu ta'ala min dzalikan nahar, Allah akan memberikan air sungai Rajab tersebut kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Rajab walaupun 1 hari saja. Muslimin, para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Innahu qala ra'aitu lailatan mi'raj nahara." Pada malam Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat sebuah sungai di dalam surga. Ma'u a'la min al-asal, yang airnya sangat manis daripada manisnya madu, wa abawat min as-sal, dan lebih dingin daripada dinginnya salju, wa atyab min al-misk, dan lebih bau harum daripada harumnya minyak miski, minyak kasturi. Pada saat itu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Faqultu li Jibril, wahai Jibril, liman hada kita menyokinya, kita menyokinya ya Jibril?" Ditanya oleh baginda Rasulullah Jibril, "Liman shalla 'alaika fi Rajab," bagi orang yang mau berselawat dan mengerjakan ibadah sembahyang sunat 'alaika fi Rajab, kepada dirimu wahai Rasul pada bulan Rajab. Muslimin, para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalanya hanya mesti kita beribadah puasa. Kadang katanya wajib puasa. Dan kerja, dan sembahyang sunat, bahkan ayat terdapat dalam bulan Rajab. Insyaallah yang akan dijadikan oleh baginda Rasulullah diperkenankan oleh Allah kepada kita yang beribadah di dalam bulan yang mulia ini. Muslimin, para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam maka kesenangan, berbahagialah bagi hamba-hamba Allah yang telah menjalankan ibadah tersebut hingga sampai pada hari ini. Tak hanya merupakan ibadah yang lain, yaitu pada Islam, yaitu duit, kesembahyang tunai, bersedekah kepada fakir miskin. Alhamdulillah, cuma alhamdulillah. Maka dari karenanya kelebihan-kelebihan yang kita rumput di dalam bulan yang mulia, yang dimulia oleh Allah, tolong dijaga, tolong dipelihara, jangan hilang sia-sia, tiada berguna. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan faedah yang telah kita dapatkan daripada hasil ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menjaganya, dijaga betul-betul. Tapi dalam hal kita yang menjaga faedah tersebut, amal ibadah tersebut sangat tergantung kepada tabiat dan watak perilaku manusia itu sendiri. Maka dari karenanya Imam Nawawi berbagi tabiat kita manusia, watak kita manusia, perilaku kita manusia kepada 4 macam pembahagian. Yang pertama, ada yang bertabiat dengan tabiat rububiyah. Ada yang bertabiat, yang kedua tabiat bahimiyah, tabiat hewan. Yang ketiga, ada tabiat manusia bertabiat dengan tabiat sabu'iyah, tabiat binatang buas. Yang keempat, ada manusia yang bertabiat dan berwatak perilaku dengan tabiat syaitaniyah, tabiat syaitan, tabiat iblis, laknatullah alaihi. Muslimin, para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dinamakan dengan tabiat rububiyah? Tabiat rububiyah, tabiat ketuhanan, tingkah laku, sikap kita yang berulang, buat kita yang hamba kita yang perkataan kita yang tidak pernah melenceng daripada ajaran yang telah dibawa oleh baginda Rasul dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keilmuan negara, ke tempat-tempat ibadat negara, orang yang menuntut negara, itu tabiat rububiyah. Semua perkataannya yang tidak keluar daripada Allah,
haba muslihan, buat muslihan, buat agama, buat karena Allah, haba karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama, ciri orang yang bertabiat dengan tabiat rububiyah. Yang kedua, tabiat bahimiyah, tabiat hewan, tabiat binatang ternak, tabiat kambing, tabiat manusia. Yang punya orang yang bertabiat dengan tabiatnya anak mulai pikir itu bukan apa. Siang malam keras kerja cuma untuk mencari nafkah. Tiada terbesit dalam pikirannya, tiada terbesit dalam hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang cuma dipikir kita macam MTV, makan, tidur, berak. Udah untuk baju. Wadah ni baju buat UA. Lehnya dia mesti. Hanaminya belum kau ilmu hanamu, jarak ibadah hanamu, jarak pernikahan hanamu, mudah-mudahan dengan jumlah dana bayar tadi, haji pernikahan hanamu buah anak tu. Jangan mengetahui bahawa jangan menuntut ilmu, ingat hatinya jangan mau menuntut ilmu itu menjadi salah satu masalah. Kalau kira nanti nyodok ke bidang Allah, nyodok kesehatan yang ke bidang Allah, cuma fikir dia baca baju itu. Dalam kitab yang ini Imam Ghazali menjelaskan, bila ada manusia yang bertabiat dengan tabiat hewan, tabiat bahimiyah, tabiat manusia, tabiat kambing, tabiat binatang yang lain yang bukan binatang buas. Hadir lagi ini menjadi teori dalamnya. Habis putung WC yang tidak begitu gara-gara itu. Yang benar dipegang oleh Imam Ghazali. Jika dia di awal dan semuanya lagi yang dia belum mencok belum pulang ya Allah. Tapi ada manusia yang bakat karena tiada menyadari. Mengapa tiada menyadari? Karena tiada ilmu dalam dadanya. Muslimin para hadirin di jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tabiat syaitan, tabiat sabuiyah. Tabiat binatang buas, tabiat singa. Ada yang manusia yang bertabiat sabuiyah. Apapun yang dia keluarkan, memandang yang tinggi pun baiknya orang yang hak. Mengeluarkan hukum yang tiada melihat, memandang kepada rakyat miskin, bahkan menghalalkan segala cara. Dalam Al-Quran sudah mengatakan bahawa khamar tersebut memang haram, tapi dengan semata-mata karena dia seorang pemimpin melegalkan. Siapa yang bertindak akan, siapa yang menolak membangkang akan ditindak. Coba katakan kita dalam masalah ini. Yakin kita yang hanya penyakitnya, tapi bagaimana cukup tindakan yang tindakannya menjerat leher orang-orang miskin. Itu manusia yang bersifat dengan sifat sabuiyah. Dia bisa melawan karena dia punya syaukat. Dia bisa melanggar karena dia seorang pemimpin. Laksana singa. Sifat seperti itu. Orang yang sombong, orang yang takabur, yang memandang diri orang lain lemah, padahal Allah ada beserta orang yang lemah tersebut. Itulah ciri-ciri orang yang bersifat dengan tabiat sabuiyah. Sedangkan yang keempat, tabiat syaitaniyah. Tabiat iblis, tabiat syaitan, tabiat kinafir. Kebut kadang-kadang ada tempat yang buka pengajian masih dalam keadaan sibuk. Hana menggabah wadai yang mentu, hana mengfom telah ilmu tentang tata cara sembahyang, hana katanya, hana galak menuntut, hana galak tempat majlis ilmu, hana galak tempat ibadah. Setiap ada azan dan pengajian di samping rumahnya, dia itu menganggap sebagai penghalang untuk bisa tidur nyenyak di rumahnya.
Rayaku mikrofon masjid yang jadi penghalang. Rayaku mikrofon Pak Daya jin sebagai penghalang. Itu harus kita ketahui yang bahwa manusia tersebut sedang bertabiat dengan tabiat syaitaniyah. Muslimin para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali menjelaskan, "Kubah tabiatnya menghabaq banyak tubuh kecuali yakni tabiat rububiyah, tabiat ketuhanan." Haba kita rumah agama baju. Haba kita buat kita rumah agama bukan Allah. Behaba pegah ni. Haba katanya pun insya-Allah buat bilaganya benar katanya dalam tabiat rububiyah. Muslimin para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rajab insya-Allah 3 minggu di kaiding yang kita ni idamah dan akan kita dalam bulan Syawal. Dalam kitab dipegang Ar-Rajab Litatahhiril Badan. Rajab tersebut untuk menyucikan tubuh. Wa Syawal Litatahhiril Qalbi. Syawal adalah untuk membersihkan hati. Wa Ramadan, sedangkan Ramadan untuk membersihkan jiwa. Bulan Rajab untuk tak pulih tubuh. Syawal tu budak pulih hati. Tubuh dan hati dalam 2 bulan yang dikali kita suci. Ramadan suci kitanya pulih jiwa. Dalam 2 bulannya jiwa raga kitanya kata harap. InsyaAllah di hari yang fitrah kita laksana mudah balik. Oleh karena demikian, bersyukur saudara-saudara jamaah Jumat sekalian, kesempatan yang dimiliki Allah di dalam bulan yang mulia baik kita sia-siakan. Dan lainnya kita nyoba lewat tabiat yang hanaga. Itu tabiat bahimiyah, yang kedua tabiat syaitaniyah, dan yang ketiga tabiat sabuhiyah, tabiat binatang buas. InsyaAllah bila memang kita ingat ke Allah, ingat ke untuknya, hai nanti amin Allah di orang ketiga. InsyaAllah kita tembak adanya dan kita yang ibadah dan kita yang mulia bulan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kali dijanjikan oleh baginda Rasul dan yang kali dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhirah akan lebih kepada diri akan lebih kepada diri manduk dan kita menjadi murid yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah kehidupan di akhir permukaan dunia yang fananya. Amin amin ya rabbal